Selamat siang ibu-ibu. Ya, kemungkinan besar yang hadir hari ini lebih banyak ibu, mungkin para ayah sebagian masih Jumatan. Ya, selamat bertemu kembali di live Instagramnya Cornerstone Academy Bandung. Selama ini cukup sering kalau klien mendaftar itu di form biodata, di presenting problem, di keluhan yang mereka sampaikan, cukup banyak yang menyampaikan bahwa putra atau putrinya senang atau suka berbohong. Ya. Sambil menunggu yang lain akan saya bahas bahwa sebenarnya nggak ada anak yang senang berbohong gitu ya, sering berbohong mungkin ya, tapi ketika mereka berbohong itu tentu perasaannya bukan senang ya, bukan suka, tapi ya tegang seperti itu ya. Ya, dari soal bahasa kita memang kerap keliru menggunakan kata sering diganti dengan senang, gitu ya. Oke. Hari ini kita akan bahas 4 alasan kenapa anak-anak berbohong. Ya, anak-anak ini dari balita sampai remaja, ya. Ada 4 alasan lagi yang lain, tapi karena live IG kita waktunya hanya 30 menit, saya hanya akan bahas 4 alasan kenapa anak berbohong. Sambil mendengarkan, kalau ibu atau bapak ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat ya. Alasan pertama anak-anak berbohong itu karena mereka ingin menghindari kegiatan atau aktivitas yang mereka gak sukai ya. Misalnya papanya nanya, kamu tadi disuruh mandi, udah mandi belum? Udah pak, gitu misalnya. Yang sebenarnya jawaban berbohongnya ini ya karena sebenarnya dia nggak pengen mandi gitu ya. Kamu udah rapikan belum bukumu untuk besok sekolah? Ya. Sudah ya, padahal belum ya. Jadi alasan pertama anak berbohong adalah karena ingin menghindari aktivitas yang mereka nggak sukai. Kedua, anak-anak berbohong ini mayoritas berbohong itu karena reaksi kita sebagai orang tua itu terlalu heboh ya, terlalu keras, terlalu kaku ya, untuk hal yang membuat anak-anak itu kecil gitu ya. Misalnya ya bagi mereka misalnya mencabut baju dari lemari yang bagian bawah misalnya gitu, itu hal kecil, tapi buat ibunya mungkin itu hal yang sangat besar, sehingga ketika anak memberantakkan kembali pakaiannya di lemari ya reaksi mamanya dahsyat, seakan-akan gunung Krakatau meletus gitu ya. Nah itu akan membuat kemudian selanjutnya anak ketika ditanyain siapa nih yang berantakin lemari itu, nggak tahu, nah seperti itu yang ya, walaupun alasan orang tua kalau anak nggak jujur mereka akan makin marah gitu ya, tapi buat anak-anak karena dari pengalaman mereka kemarahan orang tua itu sangat besar ya, dan perasaannya tidak nyaman dimarahin, dan tidak, kita sebagai orang tua nggak pernah mengajarkan untuk sanggup menerima perasaan nggak nyamannya sendiri ya,
reaktif, anak otomatis ketika ditanyain, apalagi pertanyaannya itu sifatnya menuduh, menghakimi, ya anak akan seperti otomatis berbohong gitu ya. Ketiga, alasan anak-anak berbohong itu kerap kali karena anak-anak khawatir mengecewakan orang tuanya. Jadi dia berbohong itu sebenarnya karena sayang kepada orang tuanya, karena peduli, tapi nggak tahu cara menunjukkan sayangnya dan pedulinya. Mereka takut kalau orang tuanya kecewa. Biasanya ini berkaitan dengan harapan orang tua. Ya, misalnya orang tuanya berharap anaknya ujian itu dapat nilai 10. Ya, ternyata dia malah hanya dapat 3 gitu ya. Itu tentu si anak ketakutan sekali gitu. Ya, mungkin 3-nya itu lalu diubah sedemikian rupa olehnya menjadi 8 gitu ya. Itu supaya orang tuanya nggak terlalu marah karena dia dapat nilai 3. Ya, jadi tujuan dia berbohong adalah karena nggak ingin orang tuanya kecewa. Bisa juga kejadian misalnya orang tuanya berharap anaknya bisa makan dengan rapi, gitu ya, dengan tertib, teratur, sudah seperti orang dewasa. Jadi biasanya kebohongan-kebohongan yang karena takut mengecewakan orang tua ini karena harapan orang tua nggak realistis, seringkali tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, karena anaknya belum bisa makan dengan rapi, ketika ditanya ini siapa ini yang nasi jatuh-jatuh, ini adik misalnya gitu ya. Lagi itu kebohongan karena khawatir, takut kalau orang tuanya kecewa, dan kemudian hasilnya dia tetap dimarahi juga. Keempat, alasan anak berbohong karena menghindari hukuman. Ya. Jadi ini biasanya berada di keluarga yang nggak punya limitation, batasan yang jelas, tetapi punya aturan yang sangat kaku. Ya. Nah, ini alasan keempat ini sangat berhubungan dengan alasan kelima anak-anak berbohong karena aturan di rumah itu terlalu kaku, gitu ya. Ya karena pola asuh orang tua itu menggunakan reward punishment, itu malah memicu anak jadi berbohong karena nggak ada orang yang merasa nyaman, tenang, damai ketika dihukum, gitu ya. Jadi kalau pengen anak nggak berbohong ya ganti rulesnya, aturannya menjadi limitation. Keenam, anak berbohong itu karena tekanan sosial, ya. Karena teman-temannya semua suka misalnya K-pop, jadi ketika dia ditanya kamu suka nggak lagu Big Bang gitu ya, walaupun dia nggak ngerti itu apa Big Bang, oh ya aku juga senang gitu ya. Itu adalah kebohongan karena tekanan sosial. Jadi kalau dia lihat juga mama papanya suka nasi goreng, sebenarnya dia nggak suka nasi goreng. Ketika ditanya kamu suka nggak nasi goreng, iya aku senang gitu. Tapi padahal ketika makan jadinya berlama-lama, nyaris muntah gitu. Itu karena aslinya sebenarnya dia tidak suka gitu ya, hanya berusaha menyenangkan hati orang tuanya. Ketujuh, ya anak berbohong karena orang tua juga melakukannya, ya bukan hanya white lie atau soal kebohongan-kebohongan seperti ya kalau misalnya mempercayai akan mitos tertentu, bukan itu, tapi kebohongan yang tanpa ibu bapak sadari. Misalnya ketika ditelepon seseorang nggak diangkat gitu ya, terus tanpa sadar ibu bapak bilang menceritakan masalahnya, lalu anak dengar gitu ya,
Apalagi kalau menyuruh anak berbohong gitu ya, bilang sama Bu Siti, Bunda nggak ada di rumah, seperti itu ya. Jadi akhirnya si anak merasa kalau orang dewasa melakukannya, saya juga bisa melakukannya. Contoh lain kebohongan orang dewasa juga, misalnya sebenarnya ibu sakit gitu ya, tapi karena dan tadi sudah menyatakan ke anak, mama mau istirahat ya di rumah, ternyata ada tamu datang dan ibu tetap keluar memaksakan diri tampak gembira padahal dan bersemangat padahal sebenarnya sedang sakit ya. Itu akan membuat anak juga merasa, oh saya juga mesti berbohong, mesti saya melawan diri saya sendiri. Terakhir ada alasan, nah ini yang paling tepat yang disebut senang berbohong, yaitu alasan karena si anak ini mengalami gangguan kepribadian antisosial ya. Jadi berbohong itu malah terasa menyenangkan ya, menjadi kebiasaan, seperti otomatis melakukan apapun itu dengan berbohong ya. Itu 8 alasan sebenarnya kenapa anak berbohong. Jadi tidak satu pun dari 8 alasan itu anak sengaja berbohong untuk membohongi orang tuanya, tidak ya. Jadi mayoritas anak berbohong itu karena situasi yang memaksa dia, atau dia tidak punya skill bagaimana caranya jujur, termasuk di keluarga tersebut tidak diajarkan untuk mampu menerima kejujuran. Jadi orang tuanya juga belum mampu menerima kejujuran si anak. Itu dari saya. Silakan jika ibu dan bapak ada pertanyaan ya. Ya, sambil saya sapa, terima kasih Bu Lightly Sky sudah menyapa saya. Selamat siang dan mendoakan saya sehat selalu. Ya, saya doakan ibu juga selalu sehat, mampu menjaga tubuh untuk tetap berperforma optimal. Ya, selamat siang buat Bu Anissa Cahya, Bu Melati 7005, Bu Witari Indah, Bu Rai, Bu Ami Firsa, Bu Filia Lim, Bu Dizu, Bu Angela, Devi Natalia, Bu Evelyn Theodora. Ya, selamat datang. Ya. Ya, itulah tadi 8 alasan anak berbohong. Ya, alasan paling awal berupa menghindari hal yang tidak ingin mereka kerjakan. Seringkali hal-hal yang tidak ingin mereka kerjakan ini sumbernya problem sensorik ya, problem jasmaniah mereka. Misalnya ternyata anak itu sangat peka atau hipersensitif terhadap air dingin gitu ya. Sehingga kalau disuruh mandi itu ya susahnya setengah mati karena airnya dingin. Jadi ketika diminta mandi dia bilang aku sudah mandi kok, misalnya gitu. Jadi makin orang tua mampu menelusuri kebutuhan sensori anak, maka besar kemungkinan akan berkurang untuk anak berbohong karena menghindari kegiatan yang tidak pengen dia kerjakan ya. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Ya. Ada satu. Ada satu. Ya, gimana? Bu Yuliantinovi. Yulianovi. Baca. Ya. Ada pertanyaan masuk, sedang dicari. Ya, dari Bu Yulianovi. Penyebab anak punya kepribadian antisosial ya.
biasanya ini karena pola asuh sejak kecil, orang tua melakukan kekerasan pada anak, melakukan pengabaian yang sangat berat. Ya. Kepribadian antisosial itu saya gambarkan dulu ya, misalnya pada orang dewasa itu ya korupsi, mencuri, merampok, melanggar aturan sosial gitu ya, mabuk-mabukan di tempat umum, semua pelanggaran norma masyarakat itu kalau biasa dikerjakan olehnya itu adalah kepribadian antisosial. Biasanya yang mengalaminya itu memang pada masa kanak-kanak itu mengalami lingkungan yang sangat keras, harus misalnya tinggal di jalanan, waktu kecil sering mengalami abuse, nggak dikasih makan, dipukulin, seperti itu. Jadi dia berbohong itu awalnya, kepribadian antisosial ini awalnya adalah kepribadian yang terbangun karena defensif, karena untuk survive, supaya bisa hidup gitu ya. Nah seperti itu. Tapi seiring waktu kadang-kadang ketika mulai besar, mungkin karena waktu kecil juga sudah jadi preman, mulai bisa punya duit gitu-gitu, terus akhirnya bisa sukses juga gitu ya. Seperti itu ya, buktinya para koruptor itu kan secara materi, secara duniawi, secara jabatan kan orang-orang yang mungkin bahkan pejabat tinggi negara, seperti itu ya. Itu kepribadian antisosial. Jadi ya wajar aja dia bohong. Jadi mungkin si pejabat tinggi ini kalau dia laki-laki, mungkin kalau ditanya oleh istrinya, kamu tadi dari mana? Enggak dari mana-mana, dari kantor gitu ya, otomatis saja. Jadi kalau yang gangguan kepribadian antisosial itu bohong itu otomatis, kayak enggak dipikir gitu ya, kayak reaksi ya sudah dari sononya seakan-akan gitu ya, bawaan ya, seperti itu. Bahkan kalau jelas-jelas terang-terang di situ nggak ada siapa-siapa gitu ya, hanya dia yang kemungkinan besar dia yang melakukannya, dia dengan enteng menjawab seperti itu ya. Misalnya katakanlah di meja ada kopi, tiba-tiba dia minum, terus pemilik kopinya akhirnya datang, siapa nih minum kopiku? Nggak tahu, setan kali gitu. Seperti itu. Kadang-kadang saya bertertawa-tawa seperti itu ya. Itu Bu Yulianovi. Jadi kalau pengen mencegah anak kita nggak mengalami gangguan kepribadian antisosial ya, jangan diperlakukan dengan keras ya. Sayangi lewat bahasa kasih ya, sering dipeluk tanpa alasan, sering diucapin terima kasih atas usaha mereka, seperti itu ya. Silakan jika ada yang mau bertanya lagi ya. Nggak ada, bahannya memang sedikit sebentar. Jadi sebelum berakhir ada lagi Angelica. Ada nggak? Di bawah ya. Ya dari Bu Angelica, salam sehat kembali Ibu. Bagaimana sikap orang tua jika mengetahui anaknya berbohong? Ya, terima kasih sudah menanyakan. Jadi ketika anak berbohong, pertama-tama sebaiknya orang tua tidak bereaksi ya. Merespon boleh, tapi jangan bereaksi ya. Bedanya kalau reaksi itu nggak mikir gitu ya, kalau merespon itu mikir dulu. Nah sebelum merespon itu pikirkan dulu, anak saya berbohong ini alasannya apa ya, itu harus dicari dulu gitu ya. Dari 8 yang pernah disampaikan Nova ini,
anak saya yang termasuk mana berbohong ini saat ini. Kalau ternyata dia hanya menghindari kegiatan tertentu yang dia nggak sukai, nah setelah dia berbohong itu dijelasin aja. Kalau perlu bikin kontrak gitu, tujuannya apa dari setiap kegiatan itu yang dia suka maupun nggak suka itu anak diajari untuk punya tujuan, punya niat. Ya, jadi kalau dia mandi itu, tujuan mandi itu sebenarnya apa? Gitu. Tujuan mandi itu misalnya bukan untuk supaya mama papa seneng atau mama papa nggak ngomel gitu ya, tapi misalnya untuk kesehatan dia sendiri, untuk kesegaran dia, untuk supaya dia punya energi lagi bermain dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau tadi misalnya menghindari kegiatan itu karena dia ada gangguan sensori, ya kita periksakan, kita bikin tabel sensorinya gitu. Kita harus tahu apakah anaknya hiposensitif atau hipersensitif dan seterusnya. Kalau kita tahu alasan anak bohong itu karena reaksi orang tua terlalu kencang, terlalu keras, ya orang tua mesti berefleksi cara merespon anak ya diubah, bukan dengan kekerasan tapi dengan ketegasan, lembut tapi tegas gitu ya. Daripada menghukum misalnya diberi konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu anak dicari kesalahannya, kalau konsekuensi itu anak tahu sendiri apa tanggung jawabnya dan kemudian dia melakukannya, seperti itu. Jadi makin si orang tua ini tenang menghadapi kebohongan anak, akan lebih cepat si anak belajar untuk jujur kembali di lain waktu ya. Karena sekali lagi kalau dari alasan anak berbohong yang layak untuk tidak dihukum itu ketujuh-tujuhnya ya, hanya alasan ke-8 tadi yang karena si anak mengalami gangguan kepribadian antisosial itu yang layak dihukum. Tapi bahkan sebelum itu kalau anak memang punya bibitnya menjadi gangguan kepribadian antisosial, ya mestinya segera dibawa ke psikoterapis, konsultasi, family therapy segala macam supaya kepribadian antisosialnya nggak makin berkembang ya. Seperti itu ya. Selamat datang juga buat Mbak Rina Istifada yang jauh dari Banyuwangi. Gimana kabarnya Rin? Ya, Mbak Rina ini dulu pernah membantu saya di Bogor waktu klinik masih di Bogor ya. Sekarang Mbak Rina pengusaha hiasan rumah ya, kayak lemari gitu-gitu ya. Jadi ibu-ibu kalau mau pesan ke Mbak Rina. Bu Filia bertanya, jika anak senang melakukan prank, jahil membohongi keluarganya, apakah termasuk tindakan berbohong yang mengkhawatirkan? Ya, kalau berbohongnya karena prank itu lebih karena dia sendiri mendapat kebahagiaan, sukacita karena pranknya berhasil seperti itu. Kedua, keluarga juga bereaksi senang ketika di prank gitu ya, walaupun tampaknya marah, jengkel gitu-gitu di prank, tapi suasananya itu suasana happy. Kalau itu yang terjadi ya nggak apa-apa, apalagi pada anak tertentu, anak ungu ya, yang auranya ungu itu memang suka iseng gitu ya. Jadi kalau iseng bukan berbohong dan isengnya jadi tidak membahayakan orang lain maupun dirinya sendiri sih, ya ketawa-ketawa aja gitu dan biarkan gitu ya. Tapi kalau pranknya ini membahayakan orang lain, setelah dia ngeprank itu mesti diajak duduk, diajak membicarakan risiko buat orang lain maupun risiko buat dirinya. Dan kalau pengen berhenti jangan dilarang terus, tapi
biarin dia menerima konsekuensi dari pranknya itu, ya. Jadi kalau misalnya gara-gara pranknya temennya terluka misalnya, konsekuensinya dia yang harus membiayai pengobatan dari temennya gitu, dari tabungannya segala macam seperti itu, ya. Itu akan buat dia memahami konsekuensi itu, Bu Filia, ya. Terima kasih Bu yang sudah bergabung di Live IG Cornerstone Academy, ya. Sekali lagi ada 8 alasan anak-anak berbohong, ya. Hati-hati dalam merespon, jangan tergesa-gesa marah, ya. Dan kalaupun konsultasi juga mesti hati-hati di hadapan terapisnya, jangan menuduh, memberi label kepada anak saya ini pembohong seperti itu, ya. Kalau kita nggak tahu apa alasan anak, ya jangan di label anaknya pembohong, ya. Ada pertanyaan lagi dari Bu Angelica, bagaimana menanamkan di dalam diri anak kalau berbohong itu jelek, dan bagaimana menjelaskan white lies karena kadang teman yang mengajarkan. Daripada mengajarkan kepada anak bahwa berbohong itu jelek, ajarkan saja bahwa jujur itu baik, ya. Jadi mengajarkan bahwa kamu bisa masuk neraka itu nggak perlu, gitu ya. Lebih baik diajarkan cara masuk surga. Jadi kalau analoginya adalah surga dan neraka, gitu ya. Jadi ajarkan, oh kalau kamu misalnya temenmu naik Mercedes, sebentar kemudian kamu ditanyai mobilmu apa, gitu ya, ibu ajarkan, jujur aku kesini tadi naik angkot itu jauh lebih baik. Caranya supaya anak tahu bahwa jujur itu baik adalah ketika anak jujur itu segera diapresiasi, ya. Sayangnya kadang-kadang sebagian orang tua itu mendiamkan saja ketika anaknya jujur atau berbuat baik, gitu ya. Jadi kalau biasanya ibu-ibu atau bapak mencari-cari siapa yang berbuat salah, cobalah sekarang selalu mencari-cari siapa yang berbuat baik. Jadi misalnya mainannya sudah rapi, nah ibu pura-pura nanya gitu, ini siapa ya di rumah ini kok yang berhasil merapikan mainan, gitu ya. Ibu mau kasih ucapan terima kasih nih, gitu. Nah tentu anak ngaku, aku Bu, gitu ya. Nah selain diucapkan terima kasih atas sudah merapikan mainan, diberi ucapan terima kasih karena dia sudah jujur, seperti itu. Anak menghabiskan makanannya, nah ibu-ibu juga bisa nanya, ini siapa ya yang piringnya habis seperti ini, anak keren ini siapa, gitu. Si anak tentu dengan sukacita bilang, aku yang habisin makanan itu, seperti itu. Nah itu terus kemudian diapresiasi keduanya, ucapan terima kasih atas sudah menghabiskan makanan maupun terima kasih sudah jujur. Begitu Bu Angelica. Jadi ajarkan untuk jujur itu baik, bukan bohong itu jelek, ya. Tinggal 5 menit ibu-ibu. Silakan jika ada pertanyaan, nanti buat yang lain yang baru bergabung ya silakan bisa ikuti recordnya di cornerstone.academy.bandung, ya.
8 alasan kenapa anak-anak berbohong. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi terima kasih atas pertanyaan dan kesediaan ibu-ibu bergabung di live IG kami. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati ibu-ibu dan keluarga dengan damai sejahteranya. Amin.